يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Seorang oknum Habib yang muda, dia baca Quran nggak lempeng, baca kitab dari kiri ke kanan. Ada sampai berani mengatakan bahwasanya kiai, dan saya yakin yang ditujukan adalah TNU. Ambilnya nyuruh sewu, kurang buatan tapi harus saya bicarakan. Anjing, babi, curut, itu di depan jamaahnya semua. Sekarang saya tanya, layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu? Kepada kiai. Sekarang saya tanya, apakah itu tidak akan merusak generasi muda kita? Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Jelas video di awal itu menggambarkan bagaimana kebodohan Bahar Smait di dalam membaca kitab kuning. Kita lihat bahwa dalam acara Repli Harun kala itu betul-betul mengundang reaksi banyak netizen. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa beliau betul-betul orang yang ahli di dalam membaca kitab kuning. Apalagi kita tahu semua bahwa Bahar Smait ini sangat banyak pengikutnya, terutama orang-orang Nusantara ya. Dan bahkan ketika di soal nasabnya pun masih ada saja yang membela Bahar Smait dalam tanda petik. Sekalipun misalnya pembelaan itu tidak langsung ditujukan kepada Bahar Smait, tetapi ditujukan kepada habaib. Tentu ketika bicara habaib ya salah satunya Bahar Smait lah. Padahal ternyata orang yang membela itu adalah orang-orang yang waras, orang yang pandai membaca kitab kuning malah. Tetapi kemudian dengan kekuatan doktrin yang selama ini memang bercokol di kepala mereka, mereka lebih memilih mempercayai doktrin-doktrin tersebut bahwa mereka semua ini adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam diskursus soal nasab ini kita semua sudah dipaparkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melalui hasil penelitiannya. Artinya secara teks berdasarkan kitab-kitab nasab terbukti mereka terputus nasabnya. Itu pun mereka masih percayai. Ketika disuruh untuk melakukan tes DNA, mereka juga mengelak. Bahkan sudah terpublis betapa banyak kelambak lawi kalau di Indonesia ini yang dimunculkan ke permukaan itu sudah ada 6 yang pernah melakukan tes DNA, tetapi haplogrupnya itu adalah G, dan itu muaranya kita tahu semua ke Yahudi. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, oleh karena itu saya kira memang diskursus soal nasab terlepas dari tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi dengan perilaku para kelambak lawi yang betul-betul congornya tidak bisa dijaga,
sok-sok ustadz, sok-sok ulama, tetapi ternyata tidak bisa baca kitab kuning sebagaimana yang dipertontonkan oleh Bahar Smaik. Dan lebih kurang ajarnya lagi karena Bahar Smaik ini masih muda tetapi berani menghina ulama-ulama yang sudah host ya di NU. Itu saya kira sudah sangat viral videonya. Bagaimana mereka ini semua kadang-kadang kalau di depan jamaahnya memframing habis-habisan para kiai-kiai kita dengan hanya menyebut namanya saja. Jadi kelihatan super power yang mereka mau perlihatkan ke jamaah bahwa mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan doktrin-doktrinnya bahwa satu Habib gila itu masih lebih hebat atau masih lebih bisa dipercayalah ketimbang dengan 70 ulama atau ulama alim. Orang lebih memilih berguru katanya. Nah, selain itu saya kira dengan diskursus soal nasab, dengan perilaku mereka yang begitu barbar, dengan pengetahuan agama yang begitu minim yang dimiliki oleh mereka, tentu ini sudah menjadi refleksi buat kita semua, terutama para budak-budak yang selama ini masih saja loyal membela mereka. Seharusnya mereka sadar diri, menyadari dirinya, merefleksi dirinya bahwa Bahar Smaik CS ini adalah bukan tokoh agama sebenarnya. Kan kita tahu sendiri bahwa Bahar Smaik ini siapa sih sebelumnya. Sudah pernah beredar video temannya itu yang pernah menyelamatkan dia pada saat dia masih ngekos, tidak bisa membayar kosnya di kos-kosan orang tua temannya itu. Bagaimana dia dibela habis-habisan. Kan nanti Bahar Smaik ini berkibar namanya setelah IPI muncul ke permukaan melalui Rizik Syihab lalu nempel di situ. Lalu setelah itu kemudian Bahar Smaik menjadi sangat terkenal dan mulai banyak pengikutnya, bahkan sudah banyak sekali asetnya termasuk mobil mewahnya. Itu sudah luar biasa banyaknya efek dari kibulang-kibulang yang dia lakukan atas nama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menjadi aneh kalau masih banyak anak-anak pribumi, masih banyak ulama-ulama NU, terutama youtuber-youtuber yang masih muda ini, yang hemat saya mereka adalah anak-anak NU yang cerdas, paham ilmu agama, paham kitab kuning, bermodalkan doktrin Belanda, lalu kemudian masih saja percaya bahwa mereka semua ini cucu Rasulullah. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya untuk jangka panjang kita, ya mungkin hari ini karena kita masih ada yang mampu memberikan narasi penyeimbang terhadap mereka semua ini, ya generasi kita masih terselamatkan. Tapi 20-30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan ini sangat berbahaya kalau kemudian orang-orang yang berada di belakang kelompok Lawi ini tidak menyadari dirinya, khususnya orang-orang pribumi yang lebih khusus lagi anak-anak Nahdien. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.